Kalau kamu lagi bingung milih antara DreamHost dan Namecheap untuk website pertama kamu jelas nggak sendirian guys. Dan sekilas mereka ini kelihatannya mirip banget, tapi jujur aja, keduanya ini nawarin hosting, harga terjangkau, dan kemudahan untuk pemula. Tapi sebenarnya mereka ini dibikin buat dua jenis pengguna yang berbeda. Nah, kalau kamu salah pilih, ini bisa bikin kamu jadi makin ribet nantinya. Jadi guys, kalau tujuan kamu itu bikin website yang simple dengan budget mepet, salah satu platformnya ini kemungkinan bakal jadi pilihan utama kamu. Tapi kalau kamu mau fleksibilitas lebih, skalabilitas, dan kontrol penuh atas performa website seiring perkembangannya, yang satunya lagi ini mungkin jadi investasi jangka panjang yang lebih baik. Jadi di video hari ini aku bakal ngejelasin perbedaan antara DreamHost dan Namecheap, ngebahas fitur utama, harga, kelebihan, kekurangan dari tiap platform. Jadi di akhir video nanti kamu bakal punya jawaban jelas nih mana yang paling pas buat kebutuhan kamu dan cara biar nggak buang-buang waktu atau budget kamu guys. Langsung aja kita mulai. Sebelum ngebahas detailnya, langsung aja kita perjelas dulu apa itu DreamHost dan Namecheap sebenarnya. Karena mereka ini bukan layanan yang sama persis guys. DreamHost itu utamanya penyedia hosting, dia ini ngasih kamu tempat buat ngehosting website, file manager, keamanan, dan mastiin website kamu tetap online. Dia ini terutama dikenal karena integrasinya yang kuat dengan WordPress dan nawarin banyak banget tools buat ngatur dan ngembangin website seiringnya waktu. Sedangkan Namecheap itu sebenarnya mulai sebagai register domain, artinya dia ini awalnya dikenal karena bantu orang beli dan ngelola nama domain. Tapi seiring waktu dia ini ngerambah ke web hosting. Meskipun fitur hostingnya udah oke buat pemula, fokus Namecheap ini masih tetap buat nawarin domain murah dengan kemampuan hosting dasar yang udah include guys. Langsung aja kita lihat beberapa fitur utamanya DreamHost. Pertama, hosting yang bisa diandelin dengan jaminan uptime 99,99%. DreamHost ini stand out karena tingkat uptime-nya yang tinggi terus. Uptime itu penting banget karena setiap detik website kamu itu offline bisa berarti kehilangan pengunjung, calon pelanggan, atau ngerusak reputasi websitenya. Berikutnya adalah integrasi WordPress yang mulus. Kalau kamu berencana pakai WordPress buat bikin website, DreamHost ini bikin prosesnya jadi mudah banget. Mereka itu sebenarnya rekomendasiin secara resmi sama WordPress, dan instalasi WordPress sekali klik itu artinya website kamu bisa online dalam hitungan menit aja. Fitur utama lainnya adalah unlimited bandwidth dan penyimpanan. DreamHost nggak ngebatasin penyimpanan atau traffic kamu, yang mana itu gede banget guys. Jadi kamu beneran bisa nyimpen file besar kayak video, gambar, atau konten yang bisa di-download tanpa perlu khawatir soal biaya tersembunyi atau speed loading yang menurun. Berikutnya adalah sertifikat SSL gratis dan backup harian. Tiap plannya DreamHost itu udah termasuk sertifikat SSL gratis yang penting banget buat ngamanin data pengguna dan ningkatin rank di search engine. Ditambah lagi backup harian bikin kamu lebih tenang. Kamu bakal selalu bisa mulihin versi website kamu sebelumnya walaupun lagi ada masalah. Terakhir ada free perlindungan privasi domain. DreamHost nyertain gratis perlindungan privasi domain buat tiap domain yang kamu daftarin lewat mereka. Ini mencegah informasi pribadi kamu biar nggak kelihatan di database publik. Jadi ini tuh ngelindungin kamu dari spam dan kontak yang nggak diinginkan. Sekarang ayo kita bahas fitur utamanya Namecheap. Jadi yang pertama, registrasi domain yang murah. Kekuatan terbesarnya Namecheap itu harganya yang terjangkau kalau soal nama domain. Kamu bisa daftar domain dengan biaya jauh lebih murah dibandingin kebanyakan pesaing guys. Berikutnya adalah tool manajemen domain yang mudah. Jadi sistem domainnya Namecheap itu simple. Bikin mudah banget untuk update DNS, ngatur transfer domain, atau ngatur penerusan email. Kesimpulan ini cocok banget buat pemula yang nggak mau ribet sama konfigurasi yang rumit. Fitur utama lainnya adalah plan hosting yang kompetitif. Plan hosting mereka itu ramah di kantong dan udah termasuk bandwidth unlimited guys, free website builder, dan CDN gratis juga tentunya. Berikutnya adalah sertifikat SSL gratis buat tahun pertama. Nah, pas kamu beli hosting dari Namecheap, kamu itu bakal dapetin free sertifikat SSL untuk 1 tahun pertama guys. Jadi meskipun gak kayak DreamHost yang free sertifikat SSL-nya itu berkelanjutan, dia ini tetap nawarin peningkatan keamanan yang oke buat website yang baru mulai. Selanjutnya adalah perlindungan privasi. Jadi kayak DreamHost, Namecheap ini juga nawarin perlindungan privasi domain gratis buat tiap registrasi domain. Layanan ini tuh ngejaga informasi pribadi kamu tetap rahasia dan ngurangin risiko spam atau serangan cyber guys. Sekarang lanjut kita lihat pilihan plan dan harganya, biar kamu bisa nemu nih mana yang paling oke sama kebutuhan kamu. Jadi yang perlu kamu lakuin adalah tinggal klik link yang ada di deskripsi. Aku udah taruh di sana untuk DreamHost dan Namecheap juga. Jadi yang pertama, ayo kita lihat punya DreamHost. Mereka ini nawarin plan bulanan atau plan prabayar, dan kamu beneran bisa hemat banyak banget kalau dengan prabayarnya. Jadi yang pertama, mereka ini punya plan shared starter. Di tahun pertama kamu cuma perlu bayar $2,95 aja per bulan. Kamu bisa hemat 63% dibanding bulanannya guys. Dengan plan ini kamu dapetin satu website, banyak fitur utama yang udah dibahas tadi. Kamu juga ngedapetin website builder AI, ada advice feature, analitik traffic bawaan, dan penawaran kerennya adalah mereka ini punya jaminan uang kembali 97 hari. Jadi kalau sebelum 97 hari kamu ngerasa ini tuh nggak cocok untuk kamu bisa langsung minta uang kamu kembali, dan tentunya ini tuh keren banget guys. Berikutnya ada plan shared unlimited, dan ini tuh bagus kalau kamu punya banyak website. Dengan plan
plan ini di tahun pertama kamu cuma perlu bayar $4,95 aja per bulan. Terus jadi $12,99 per bulan setelah itu. Tapi kalau kamu maunya prabayar, kamu bisa ngehemat sampai 65% dibanding bulanannya. Di sini kamu ngedapetin website unlimited dengan plan ini, lagi-lagi semua yang termasuk di plan starter. Tapi kamu juga dapetin unlimited email di domainmu juga, guys. Terakhir ada plan Dreampress. Nah, untuk tahun pertamanya harganya ini $16,95 per bulan kalau kamu mau prabayar. Terus harganya ini jadi $19,99 per bulan. Dan kamu bisa hemat sampai 30% dibanding bayar bulanannya. Dengan plan ini kamu ngedapetin satu situs WordPress, dapetin domain gratis, 100.000 pengunjung bulanan, unlimited bandwidth, penyimpanan sampai 30 GB, instalasi WordPress, semua fitur utama yang ada di plan Shared Unlimited. Tapi kamu juga dapetin backup sesuai permintaan dan pemulihan sekali klik, dan juga backup selama 2 minggu, hosting cepat, staging sekali klik, dan CDN esensial. Kalau kamu mau mulai, kamu bisa langsung pilih aja plan yang paling pas sama kebutuhan kamu, guys. Terus kamu bisa daftar domain baru, atau kalau kamu udah punya, kamu bisa pakai yang udah ada aja. Seperti yang aku bilang, makin lama kamu prabayar makin banyak juga hematnya, guys. Jadi dengan tahunan itu $4,95 per bulan, dan dengan 3 tahun harganya ini cuma jadi $3,95 aja per bulan. Sekali lagi, make sure kamu nemuin plan yang paling pas buat kebutuhan kamu. Tapi jangan khawatir, walaupun kamu udah pilih plan dan kamu ngerasa nggak cocok, kamu punya jaminan uang kembali selama 97 hari, guys. Berikutnya adalah Namecheap. Jadi sekali lagi aku udah taruh linknya di deskripsi untuk kamu. Tapi di sini ayo kita langsung ke hosting. Jadi mereka ini punya banyak banget pilihan berbeda di sini. Dan yang perlu kamu lakuin adalah make sure kamu nentuin mana yang paling pas sama kebutuhan kamu. Tapi kalau kamu tertarik sama WordPress hosting, kamu bisa coba gratis, guys. Tapi mereka juga punya beberapa pilihan plan lain dan harganya. Jadi sekali lagi, kalau kamu mau ngehemat uang ekstra, aku saranin banget kalau kamu pakai plan tahunan daripada bulan. Kita mulai dulu dengan plan Easy WP Starter. Jadi harganya ini mulai dari $2,91 per bulan, dan kamu bisa hemat sampai 58% di tahun pertamanya. Dengan plan ini kamu dapetin penyimpanan 10 GB, 50.000 kunjungan per bulan, free CDN, free SSL, dan update otomatis. Berikutnya adalah plan Easy WP Turbo, dan ini tuh harganya mulai dari $4,91 per bulan, dan kamu bisa hemat sampai 62% di tahun pertama. Di sini kamu dapetin semua yang ada di plan starter, tapi kamu dapetin pengunjung lebih banyak dan penyimpanan yang lebih besar juga. Terus kamu juga dapetin free custom domain, kamu juga dapat free Breezy Site Builder, free tool SEO, Hack Guardian, perlindungan malware, email bisnis gratis, dan juga update otomatis tentunya, guys. Berikutnya adalah plan Easy WP Supersonic. Ini tuh harganya mulai dari $5,74 aja per bulan, dan kamu bisa hemat sampai 70% di tahun pertamanya. Kamu dapat semua yang ada di plan Turbo, tapi kamu juga dapetin semuanya lebih banyak, penyimpanan lebih besar, pengunjung bulanan lebih banyak, kamu juga dapetin jaminan uptime 99,99%, terus kamu dapetin free custom domain dan semua keuntungan tambahan lainnya juga. Sekarang kamu udah ngerti semua fitur utamanya yang beragam, harga plan-plannya. Lanjut aja kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangannya biar kamu bisa nentuin mana yang terbaik untuk kamu, guys. Jadi yang pertama, DreamHost itu nawarin fitur hosting yang kuat. Bikin ini tuh ideal buat pengguna yang mau kontrol penuh atas website mereka. Dengan unlimited bandwidth, integrasi WordPress yang mulus, dan langkah keamanan yang kuat kayak backup harian dan sertifikat SSL gratis, DreamHost itu solusi yang oke banget. Solusi jangka panjang buat website yang lagi berkembang. Ditambah lagi dukungan pelanggannya yang bisa diandelin. Tersedia 7x24 jam via live chat dan tiket. Meskipun DreamHost ini ramah buat pemula, dia ini emang butuh sedikit waktu buat belajar. Jadi kalau kamu benar-benar baru soal hosting, ngelola WordPress bisa jadi kerasa ribet di awalnya, guys. Dan beberapa fitur canggih mungkin nggak dibutuhin buat orang yang mau bikin website simple atau website yang kecil. Sekarang Namecheap itu salah satu platform yang paling ramah di kantong, terutama kalau soal registrasi domain. Mudah dipakai, nawarin tool manajemen domain yang simple, dan nyediain fitur hosting yang bagus untuk website yang lebih kecil. Kalau harga murah dan kesimpulan itu prioritas utama kamu, Namecheap ini jadi pilihan yang oke banget, guys. Dan meskipun layanan hosting Namecheap itu udah lumayan, mereka ini nggak nawarin tingkat performa yang sama atau skalabilitas kayak DreamHost. Uptime dan kecepatan loading bisa kurang konsisten, dan fitur hosting canggihnya ini agak terbatas. Ini tuh mungkin jadi masalah kalau website kamu berkembang cepat atau butuh fitur hosting yang lebih kuat nantinya. Oke, jadi mana nih yang harus kamu pilih? Kalau prioritas utama kamu adalah harga yang murah dan kamu nyari cara yang mudah untuk daftar domain atau bikin website kecil, Namecheap jelas jadi pilihannya, guys. Di sisi lain, kalau kamu mau fleksibilitas lebih dan kemampuan untuk berkembang dan fitur hosting yang canggih, DreamHost jelas investasi jangka panjang yang lebih baik. Pada akhirnya, entah itu DreamHost ataupun Namecheap, mereka ini benar-benar pilihan yang bagus. Itu semua benar-benar tergantung sama tujuan dan seberapa besar kontrol yang kamu mau atas websitenya. Dan sekali lagi seperti yang aku sebutin, kalau kamu udah siap untuk mulai atau mau lihat-lihat salah satunya, aku udah taruh kedua linknya di deskripsi, guys. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan aku bakal seneng banget kalau kamu mau naruh komentar atau pertanyaan
pertanyaan di bawah. Channel ini didedikasikan buat ngebantu para pemula ngebangun website pertama mereka tanpa ribet. Makasih banget udah nonton dan aku bakal ketemu kamu di video berikutnya.